Aparat Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pesta seks sesama jenis yang terjadi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya sebanyak 56 pria digerebek dari pesta porno tersebut dan 9 orang di antara mereka menjadi tersangka. Satu-satu. Bangun dong. Senggol, yang senggol bangun. 39, 40, 41. Yang senggol bangun. 42. 43. Yang senggol bangun. Empat. Polisi menangkap 50 tersangka yang berhasil kita amankan ada 9 sekarang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Ke-9 ini adalah penyelenggaranya langsung. Kemudian ada 47. Ya, 47 lagi ini kita jadikan saksi, ya, masih kita dalami terus karena kita tidak lakukan penahanan terhadap ke-47 orang ini. Tersangka yang kita berhasil amankan adalah 9 dengan perannya masing-masing. Mereka ini adalah penyelenggara. Ya, penyelenggara untuk adanya perbuatan cabul atau pornografi. Mereka melakukan kegiatan satu pesta seks sesama jenis. Ya. Mereka mengadakan kegiatan pesta seks sesama jenis di salah satu tempat. Salah satu tersangka mengungkap kegiatan mereka dipelajari saat berada di Thailand. Mereka pun mendirikan komunitas eksklusif pencinta sesama jenis pada tahun 2018. Anggota direkrut melalui berbagai media sosial. Mereka kemudian membuat beberapa kali pesta seks. Setiap peserta wajib membayar meskipun motifnya untuk kesenangan. Jadi mereka berdiri sejak Februari 2018. Ini komunitasnya yang sekarang ini dipimpin oleh TRF ini. Ya, dia mengakui sejak Februari 2018 mereka membuat satu komunitas dalam satu media sosial. Ya, mereka sudah pengakuannya sampai dengan saat ini mereka sudah melakukan 6 kali. Ya, 6 kali di tempat yang berbeda tapi dengan modus yang sama, dengan permainan yang sama. Makanya mereka mudah untuk mencari para pesertanya karena memang mereka dalam satu grup. Tinggal siapa yang mau, ya. Mohon maaf saya nggak bisa sebutkan untuk tempatnya ini, tetapi di satu tempat yang mereka menyewa sendiri dan mereka memang menarik bayaran. Biasanya hotel atau apa? Ya, rata-rata seperti itu, hotel, apartemen atau di tempat sendiri, di tempat rumah. Selain melakukan pemeriksaan keterangan, aparat juga menerapkan uji kesehatan, termasuk uji COVID-19. Namun yang mengagetkan, 1 orang di antara tersangka mengidap HIV positif.
Aparat menggelar rekonstruksi pesta cabul sesama jenis hari ini di Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi diikuti 10-15 orang dengan memeragakan 26 adegan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 26 adegan ini tadi sudah disampaikan seperti Pak Kabid Humas akan dibagi dengan 3 tahapan yang ada. Tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini menjelaskan tersangka yang merupakan penyelenggara mulai dari menginisiasi kejadian pertemuan ini yang dituangkan, di-share, di-broadcasting di dalam grup untuk melakukan pertemuan yang terjadi di tanggal 28 Agustus kemarin. Dan ini terlaksana. Dari perencanaan ini untuk menginisiasi pertemuan dilanjutkan dengan 2 kali pertemuan perencanaan di salah satu coffee shop yang ada dengan 4 tersangka lainnya. Ini dilakukan pertemuan. Pertemuan yang pertama membicarakan terkait dengan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan terkait dengan keuangan, anggaran, dan selanjutnya. Pertemuan yang kedua ini membahas struktur kepanitiaan yang ada, sekaligus menghitung berapa jumlah peserta yang ada. Sampai dengan perencanaan sudah dilakukan, sampai dengan membuat undangan digital. Nanti akan dijelaskan secara detail pada saat fakta yang kita lihat di dalam rekonstruksi ini. Setelah perencanaan ini selesai, tahap kedua akan dijelaskan timeline terkait dengan persiapan yang ada. Persiapan yang ada mulai dari panitia memasuki lokasi pada saat siang hari jam 12, mempersiapkan lokasi di awal, meletakkan barang-barang terkait dengan fakta-fakta melawan hukum yang ada, proses percabulan, kemudian alat-alat seksual lainnya diletakkan di situ, kemudian buku tamu segala macam, sampai dengan bagaimana cara penjemputan dan seterusnya. Semua tamu yang datang itu dibagi menjadi dari seksi penjemputan, kemudian naik ke lantai 6 registrasi ulang, mencocokkan apa undangan dengan sudah ditransfer atau belum, kemudian dikaitkan dengan siapa yang bertanggung jawab menyimpan barang-barang peserta, kemudian yang bertanggung jawab terhadap konsumsi dan segala macam. Terakhir adalah terkait dengan fakta pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah mulai, ini yang krusialnya, disinilah fakta-fakta melawan hukumnya, mulai dari jam 21.00 sampai dengan 03.00 sesuai dengan undangan yang sudah diedarkan. Tidak ada satu peserta pun yang boleh kembali sebelum pukul 3 pagi di tanggal 29 keesokan harinya. Polisi juga mengungkap para penyelenggara bahkan memakai modus acara bertema kemerdekaan untuk mengelabui petugas apartemen. Atas perbuatan mereka, para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara karena pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.